bawa dia pergi. Bawa dia pergi, Mas. Cukup, cukup. Kamu tega-teganya hianatin aku. Heh, Dewi, dengerin aku. Aku kesini cuma nganterin Dewi aja. Nggak ada yang lain. Udah pergi, udah. Pergi. Dewi! Kamu itu sudah mempermalukan orang tua kamu. Kamu selalu jalan dengan suami orang. Pak, Riko itu tuh bos aku. Dan aku gak ada niatan apa-apa. Aku ngedeketin dia cuma untuk kenaikan jabatan aku, Pak. Kamu jangan keras hati gitu dong, Wi. Hormatin ibu sama bapak kamu. Jangan melakukan segala cara hanya untuk karir nggak baik, nak. Macem-macem apa sih, Bu? Kalau aku gak melakukan ini semua, karir aku stuck. Sekarang terbukti kan aku seorang manajer. Cukup, Dewi. Bapak dan Ibu udah sepakat untuk menikahkan kamu supaya kamu berubah. Menikah? Karir aku lagi bagus, Pak. Aku gak mau menikah. Pokoknya ibu nggak akan izinin lagi kamu berbuat macam-macam. Sekarang kamu harus lebih memikirkan kamu menikah dengan laki-laki yang lebih baik. Betul. Bapak rasa Indra bisa jadi suami yang baik buat kamu. Indra laki-laki miskin itu harus nikah sama aku, Pak. Enggak ya, aku gak mau nikah sama dia. Ini sudah jadi keputusan Bapak. Bapak nggak mau dibantah. Bapak harus menyelamatkan hidup kamu. Terserah kalian. Dewi gak mau nikah. Wi. Astagfirullahaladzim. Nah, Indra tahu kan kalau Dewi itu masih butuh banyak dibimbing. Ya, ibu berharap Dewi jadi bagian amal solehnya nak Indra. Tolong bimbing dia, nak. Tolong ajarin dalam kebaikan. Insya Allah, Bu. Kalau memang itu yang terbaik, saya ikhlas. Tapi apa Dewi mau menerima saya? Saya ini kan cuma pegawai kecil, bukan orang kaya, Bu. Betul, Bu. Jangan sampai timbul fitnah. Indra menikahi Dewi itu karena harta. Dewi itu kan wanita yang sudah mapan. Pekerjaannya pun bagus. Bu, nah Indra, harta dan karir itu kan cuma titipan Allah. Sayang, salim dulu. Bu Husni, Bapak, kalau saya menikah dengan Dewi, cuma satu yang saya minta. Saya mau Tika tinggal bersama saya. Tika ini adalah anak dari kakak saya yang sudah meninggal. Ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Ya Allah, kamu masih kecil udah yatim piatu. Tika sudah besar kok, Kak. Kan sudah 6 tahun. Ya kan, Om? Iya, sayang. Sudah jadi anak yang cantik dan lucu ya. Terima kasih, Nenek. Nenek juga cantik. Amin. Dewi, kamu mau dinikahin? Dewi, karir kamu bagus. Dan kamu juga cantik. Ya aku juga gak mau Mas dinikahin sama laki-laki miskin kayak gitu. Aku itu cintanya sama Mas. Dan aku cuma mau dinikahin sama Mas. Asalkan Mas ceraikan istri Mas. Nggak bisa, Dewi. Istriku tuh sering berbuat nekat. Yang penting, karir kamu sudah naik. Hubungan kita seperti ini aja ya. Oh, jadi maksud Mas gak mau ceraiin dia? Iya, nyesel aku Mas bagain Mas. Mas itu cuma jadi laki-laki pengecut, tau gak? Dewi! Aku nggak boleh. Aku nggak boleh nolongin dia. Kalau aku nolongin dia, orang lain tahu hubungan aku sama Dewi. Oke. Alhamdulillah Dewi. Ucapan syukur nak. Kamu sudah 3 hari nggak sadar. Kamu kena tabrak lari, nak. Untung warga yang bawa kamu ke sini.
Warga. Bukan Riko yang bawa aku ke sini. Riko, laki itu kabur meninggalkan kamu. Kamu banyak kehilangan darah dalam kecelakaan ini. Nyawa kamu hampir nggak tertolong. Dan alhamdulillah, Indra mendonorkan darahnya untuk kamu, Nak. Iya, kamu berutang budi sama Indra. Kamu harus terima kasih sama dia. Aku nggak pernah minta dia donorin darahnya ke aku, Pak. Aduh. Dokter. Dokter. Gimana keadaannya Ibu Dewi? Ibu Dewi harus istirahat ya. Supaya janin dalam perut ibu sehat dan selamat. Karena Bu Dewi sedang hamil. Bu, ayo kita keluar sebentar. Angkat, Riko. Mana kamu, Riko? Pengecut kamu. Wi, ada apa, Nak? Ada apa? Suster, keluarin saya dari rumah sakit ini hari ini juga, Suster. Saya mau keluar hari ini, Suster. Nanti Bu, saya panggil dokter dulu. Suster, tolong tinggal kami dulu. Dewi, kamu apa-apaan sih? Lihat semua berantakan gara-gara kamu. Iya, Dewi masalah, Pak. Dewi anak gak tahu diri. Puas kalian. Sekarang kamu bilang sama Bapak. Siapa Bapak dari bayi dalam perut kamu itu? Bapak akan datangi dia untuk minta dia bertanggung jawab agar menikahi kamu. Bapak gak usah campur ya, Pak. Lebih baik kamu bertobat, Nak. Bersujud sama Allah minta ampun. Kasihan anak yang dijanin kamu ini sekarang, Nak. Dia akan lahir tanpa ayah. Pokoknya aku gak mau kehamilan ini mengganggu karir aku. Aku gak mau banyak orang yang tahu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Dewi, kamu apa-apaan? Kamu mestinya istighfar. Jangan bunuh diri, Wi. Ibu harusnya bertobat, Wi. Ibu lepas. Enggak, kamu enggak boleh. Kenapa sih, Bu? Ibu gak usah ikut campur, Bu. Aku itu tetap mau kerja. Aku gak mau kehamilan ini ngeganggu aku, Bu. Kamu kelewatan ya. Yang di pikiran kamu itu cuma karir. Itu urus tuh. Anak kamu tuh ada dalam kandungan kamu. Kamu mestinya bertanggung jawab sama anak kamu. Kenapa gak dia ngertiin aku sih, Bu? Sini, Bu. Sini. Enggak. Sini, kasih aku. Aku udah bilang kan dari awal, gak usah ikut campur. Gak usah ngatur-ngatur aku. Aku udah gede, Bu. Wih, mau kemana, Wih? Iya. Bu Husni, saya dengar kata anak teman saya yang di rumah sakit, katanya Dewi hamil ya. Kan belum nikah. Dasar ya Bu, anak zaman sekarang. Tapi kasihan loh, kalau cucunya lahir nggak punya bapak. Tapi susah ya Bu cari calon menantunya. Karena Dewi itu kan orang sukses, wanita karir, gaya hidupnya tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bu Husni, kok wajahnya sedih?
Bu Husni, kalau menurut Umi, Ning Dewi lebih baik segera dinikahkan. Kasihan dia. Tapi apa wanita yang sedang hamil itu boleh nikah dengan laki-laki yang bukan ayah kandung dari cabang bayi itu sendiri, Umi? Kalau masalah Ning Dewi ini menurut Umi lebih cepat lebih baik dinikahkan. Yang tidak boleh wanita hamil itu dinikahkan kalau dalam masa iddah. Lapan sering Umi bilang di pengajian, masa iddah itu kan ada 3. Masa iddah itu bisa nunggu sampai lahirnya anak, terus bisa juga masa iddah itu selama 4 bulan 10 hari, bisa juga masa iddah itu 3 kali suci dari menstruasi. Begitu Ibu Husni. Makasih Umi. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja ke pengajian ya. Sudah ditunggu ibu-ibu. Ayo Umi. Sudahlah Bu, serahkan saja semua pada Allah. Pak, kita harus segera nikahkan Dewi, Pak, anak kita. Nikah Bu? Nikah sama siapa Bu? Bapak malu. Kita bicara lagi sama Indra ya Pak. Indra Ibu bilang, Bu, walaupun Indra itu orang miskin, tapi dia anak yang baik dan soleh Bu. Jadi gak mungkin Dewi menikah sama Indra. Tapi kan Indra bersedia menikahi anak kita kan Pak. Itu kan dulu Bu, sebelum semua ini terjadi. Pak, kita tetap harus menutup aib anak kita Pak. Ibu gak mau anak kita jadi omongan orang lain, gak mau Pak. Perut Dewi itu makin besar. Calon cucu kita itu akan lahir tanpa ayah. Tolong dong. Tolong Ibu. Ibu malu Pak, Ibu malu. Maafkan kami Naindra. Sebetulnya kami malu pada Naindra. Tapi kami butuh bantuan Naindra. Karena itu kami memberanikan diri. Iya Pak Husni, saya sangat mengerti. Tapi kami nggak memaksa Nak Indra. Kalaupun Nak Indra mau melakukannya dengan ikhlas karena ingin menutupi aibnya Dewi, Masya Allah Nak, Alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Andai saya mau menikahi Dewi, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya akan melakukan itu semua semata-mata karena Allah. Bukan hal yang lain, Pak. Bu. Sungguh, Nak Indra? Ya, semoga saja Dewi mau menerima kami. Saya, Ibu, dan Tika keponakan saya. Dan Dewi mau menganggap Tika sebagai bagian dari keluarganya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Nak. Terima kasih. Pak, Bu, ya mungkin pernikahan ini hanya untuk menutup aib agar keluarga tidak digunjingkan. Jadi saya mohon setelah anak itu lahir, pernikahan saya dan Dewi harus diulang. Insya Allah, Nak. Iya, Naindra. Mudah-mudahan Dewi bisa berubah. Jadi, kamu mau nikahi Dewi? Iya, Bu. Kalau Ibu mengizinkan dan itu, Indra akan lakukan. Sudah saatnya kamu menikah, Nak. Ibu gak tega selama ini kamu selalu memikirkan Ibu dan Tika saja. Nah, sekarang waktunya kamu untuk memikirkan diri sendiri. Insya Allah, Bu. Semoga semuanya baik-baik aja ya, Bu. Insya Allah, ya. Dewi, Bapak mau bicara sama kamu. Kamu itu harus nikah sama Indra. Bapak sudah bicara sama Indra. Dewi, dengar Bapak bicara. Dewi, Bapak tuh lagi bicara, kamu dengerin dong. Iya, Dewi juga dari tadi dengerin kok. Kalau emang mau nikahin ya nikahin aja, susah banget sih. Wi, ini semua untuk menjaga aib keluarga. Buat kebaikan kita semua. Kamu tuh beruntung Indra mau nikah sama kamu. Ya Indra lah yang beruntung.
Dewi cantik, Dewi mapan. Dialah yang lebih beruntung. Tapi kamu yang hamil. Indra itu cuma nolong kamu karena kamu hamil. Udah. Dewi mau kerja. Sik. Dewi! Dewi! Keluar kamu, Dewi! Mana nih nggak keluar-keluar? Woi, nah ini dia nih. Ada apa ya bapak-bapak, ibu-ibu? Jangan sok nggak tahu Pak. Anak Bapak telah bawa aib di kampung kita ini. Iya benar. Benar Pak. Benar. Pak, si Dewi harus pergi dari kampung ini. Kalau dia nggak keluar, ya kami akan seret dia keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan kasar. Harus itu Bu. Kalau enggak, kampung ini akan kena sialnya. Kampung ini akan jadi kampung yang terkutuk. Seret dia keluar Bu. Kalau enggak, kita akan masuk dan seret Dewi keluar. Usir Pak. Pak, Bu, Pak. Manusia itu nggak ada yang diciptakan sebagai pembawa sial. Indra, nggak usah kamu bela-belain cewek yang nggak bener. Pak, Bu, saya bukan hanya akan melindungi Dewi, tapi saya nggak mau warga di sini disebut sebagai warga yang anarkis. Nah, justru itu. Kami nggak mau ada warga kami yang hamil nggak jelas. Saya akan tanggung jawab. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kejam seperti ini. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Husni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dewi, aku mau ngomong. Kamu mau ngomong apa lagi sih? Mulai sekarang kita putus dan kamu aku pecat. Kamu gak serius kan? Ya, aku serius. Karena kamu karyawan yang tidak menghormati atasannya. Mulai sekarang kamu nggak usah ngantor di sini lagi. Gimana Nak? Kamu mau kerja di perusahaanku? Ya, aku harus selesaikan kontrak kerjaku dulu. Insya Allah ya, suatu saat. Oh ya, gimana kapan kamu nikah? Umur kamu udah cukup, uang ada. Kapan? Itu dia, Ndra. Belum menemu yang cocok aja buat aku. Emang nyarinya seperti apa sih, Mas? Kenalin ini istriku Dewi. Kenalin, saya Tony. Saya sahabat Indra waktu SMA. Dewi. Istri kamu cantik juga ya, Indra? Kamu pintar milih istri. Alhamdulillah, istriku memang cantik. Dia juga pintar cari duit. Dia kerja kantoran. Enggak, sekarang aku udah gak kerja kok. Kenapa? Emangnya kamu ada masalah di kantor? Aduh Mas, di kantor tuh capek banget, tekanannya berat banget. Aku juga kan lagi hamil. Jadi apa-apa ya? Oh, kamu cocok kerja di perusahaanku. Perusahaanku lagi butuh seorang staf marketing. Kalau kamu mau, kamu besok bisa langsung kerja. Serius Mas? Iya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, Ndra. Kayaknya aku ada janjian sama klien. Jadi aku mohon pamit ya. Iya, sampai ketemu lagi ya. Ya. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Wi, aku nggak setuju kamu kerja sama Tony. Kamu gak setuju aku kerja sama Tony? Terus aku harus nyari uang dari mana, Ndra? Kamu bisa ngasih aku berapa, hah?
Iya, penghasilanku emang gak banyak, tapi aku yakin insya Allah aku bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Insya Allah ya nggak bakalan lah. Aku beli baju sendiri, beli tas sendiri. Kamu bisa ngebiayain aku apa, hah? Ya, aku mohon kamu harus membiasakan diri untuk hidup sederhana. Ingat, Allah itu gak suka sama orang yang berlebihan. Udah ya. Aku ini habis dipecat. Kamu harusnya ngertiin aku dong. Lagian kenapa sih? Tony itu teman baik kamu loh dari SMA. Kenapa aku nggak boleh kerja sama dia? Iya, aku memang temenan sama Tony, tapi kamu harus tahu, Tony itu playboy. Dia suka mainin cewek, dia nggak pernah serius sama satu cewek, makanya sampai sekarang dia nggak pernah nikah. Dan satu hal lagi, dan dia juga terkenal sebagai pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Dan itu kenapa? Aku nggak mau kerja sama dia. Tapi kenapa kamu malah mau kerja di tempat dia? Kenapa? Gini. Lebih baik sekarang kamu fokus sama kehamilan kamu. Ya, supaya anak kita lahir dengan selamat. Anak siapa kamu bilang? Anak kita. Ini darah daging aku, bukan darah daging kamu. Bisa perhatian kamu. Jadi gimana? Kamu udah tahu kan kerjaan kamu? Iya udah jelas kok Mas. Tapi kalau ada yang kurang jelas nanti aku boleh tanya Mas Tony ya? Oh iya tentu dong. Oh iya, selain kamu dapat gaji bulanan, kamu juga dapat bonus dari perusahaan ini. Makasih ya Mas. Mas Tony, kenapa sih Mas Tony masih ngebujang aja? Mas Tony kan mapan, ganteng. Emang Mas nyari kriteria yang seperti apa? Ya kriterianya seperti kamu. Cantik. Seksi lagi. Mas Tony bisa aja. Waduh, gawat. Jangan sampai Tony suka sama Dewi nih. Aku nikah sama dia karena kepaksa. Karena aku dijodohin sama orang tua aku, Mas. Bagus. Setelah dari gua, lu cari laki-laki kaya seperti ini. Riko, kita udah gak ada hubungan lagi ya. Cepat kamu pergi dari sini. Tunggu dulu. Kalian berdua ini udah saling kenal? Lu teman baik gua. Tolong, lu jauhin perempuan ini. Perempuan ini gak benar. Jaga ya bicara kamu. Gak usah nyolot kayak gitu dong. Semua orang pada tahu. Bayi dalam kandungan lu tuh dari laki-laki gak jelas. Riko. Kamu apa-apaan sih, Riko? Udah kamu pergi sana! Jangan ganggu aku sama Dewi. Tony, gua pesenin sama lu. Tolong lu jauhin perempuan ini. Perempuan ini gak jelas. Dan gak benar. Kamu sabar ya, sayang ya. Riko gak akan bakal ganggu kamu lagi. Ya. Makasih ya, Mas Tony. Yaudah, aku pamit pulang ya. Kamu baik-baik ya. Hati-hati ya. Dewi, siapa tadi lelaki yang ngantar kamu? Tony, dia bos aku, kenapa? Ya Allah, Wi. Kamu malam-malam jalan sama yang bukan mahram kamu. Itu nggak baik, Nak. Ya justru karena malam, Bu. Dia baik nganterin aku, ya kan? Apa kamu sudah minta izin sama suami kamu kalau kamu akan pulang malam-malam? Ya ngapain coba aku izin sama Indra, nggak penting juga. Astagfirullahaladzim, Wi. Indra itu suami kamu. Jangan-jangan kamu kesini aja kamu nggak izin ya sama Indra? Aduh, udah ya. Dewi capek, Dewi mau istirahat.
Dewi! Bapak gak akan izinin kamu kesini kalau kamu gak minta izin dulu sama suami kamu. Oh, sekarang Dewi udah nggak bisa tinggal di rumah ini. Harus izin sama Indra. Iya. Kalau emang Dewi udah nggak bisa tinggal di rumah ini, bilang Pak. Dewi masih punya uang buat nginep di hotel. Dewi pergi sekarang. Dewi. Ibu-ibu sekalian, cukup sekian pelajaran yang dapat Umi sampaikan pada pengajian subuh kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ada yang mau saya tanyakan, Umi. Oh iya, silakan Bu Indra. Ada yang bisa Umi bantu? Begini Umi, anak saya Indra itu kan menikah dengan Dewi. Niatnya itu ingin membimbing Dewi agar kembali ke jalan yang lurus. Tapi kejadiannya kok malah seperti ini. Saya kasihan sama Indra. Selalu diremehkan oleh istrinya. Umi seneng banget ngedengernya. Zaman sekarang masih ada laki-laki soleh yang mau menikahi seseorang hanya karena Allah. Dan insya Allah Indra tergolong imam yang baik, imam yang tanggung jawab, imam yang bisa melaksanakan kewajibannya. Ibu, semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya kan ada catatannya. Semuanya juga ada balasannya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Keburukan juga pasti akan berbuah keburukan. Ton, kenapa lu batalin kerja sama gue? Iya, karena kita udah nggak cocok lagi. Gak cocok. Ton, kita kerjasama sudah cukup lama, Ton. Kenapa sekarang ini lu bilang gak cocok? Udah gila. Kalau gua gila kenapa? Kita udah nggak cocok lagi. Dan mulai sekarang lu cari partner bisnis lu yang lain. Bullshit tau gak lu? Semoga di lain kesempatan Pak Riko beruntung ya. Oh, Ton, ternyata lu batalin kerjasama sama gua gara-gara perempuan ini. Kalau iya kenapa? Gue berhak dong memilih calon partner bisnis gue yang tepat. Ingat ya Ton ya, suatu saat nanti gua akan bikin banget. Emang bisa? Ya, dikit lagi Bu, terus Bu. Ya Bu. 1, 2, 3 Bu. Push. Ya Bu, bagus Bu, dikit lagi Bu, dikit lagi Bu. Terus Bu, dorong Bu. Ya. Selamat ya Bu, bayinya laki-laki dan sehat. Dewi, alhamdulillah bayinya keluar dengan selamat. Ingat Yandra, aku nggak mau. Aku mau fokus sama karir aku. Astagfirullahaladzim Dewi. Karir kamu tuh udah bagus di perusahaan Tony. Yang penting kita udah hidup secara cukup. Sekarang kita manfaatkan waktu buat ngurus anak-anak. Aku ya yang tahu apa yang terbaik buat diri aku. Kalau emang kamu nggak mau ngurus dia. Farhan sayang, kamu jangan nangis dong. Ya, mama kamu kan lagi kerja. Cukup sayang. Ini Ibu bikinkan susu. Kasihan bayinya kelaparan. Dewi kan nggak mau menyusui bayinya. Iya Bu, saya ingin minum susunya ya. Nih, ya minum ya. Kenapa sih Tante Dewi gak mau ngasih susu? Kan kasihan ada bayinya. Hei anak kecil. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya ngomongin aku di belakang, hah? Kalau bukan karena aku, kamu tuh gak bakal tinggal layak di sini. Dewi,
kamu jangan bentak-bentak Tika kayak gitu. Kenapa? Kamu keberatan? Iya. Kalau kamu keberatan, bawa aja anak ini pergi. Ya, aku udah gak betah. Tika, lebih baik Tika sekarang siap-siap ke masjid ya. Sekarang kan waktunya Tika belajar ngaji di TPA. Yuk. Iya, Nek. Ya, aduh, kenapa sih berisik banget ya di rumah ini? Kenapa sih kamu gak bawa dia pergi aja, Mas? Dewi, Farhan ini haus. Tolong kamu susuin dia ya. Dia nggak mau susu formula. Terus, maksud kamu nyuruh aku yang rawat dia. Aku aja lahirin dia. Kamu kan yang ngotot. Kamu mau rawat dia, rawat. Jangan nyuruh-nyuruh aku. Wi, bagaimanapun juga Farhan ini anak kamu. Ingat, waktu kamu bayi, kamu disusuin oleh siapa? Ibu kamu kan? Aduh, bisa gak sih gak usah ceramah? Ingat ya Mas, rumah ini rumah aku. Dan kalian semua di sini pengganggu tau gak? Bikin aku gak betah. Astagfirullahaladzim. Sayang, cup. Ya. Iya Tony sayang, sebentar lagi kok sampai kok. Ya, bye. Permisi Pak, Bu, sedekahnya. Saya belum makan Pak, tolongin. Maaf ya Pak, gak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu Dewi. Jangan sampai dia tahu kamu seperti ini. Itu kayak Riko deh. Masa iya Riko jadi gembel? Berarti aku gak perlu balas dendam lagi. Karena dia udah jadi gembel. Akhirnya si Riko jadi gembel juga. Iya, aku nggak tahu sih itu Riko atau bukan, tapi kayaknya itu dia deh. Ya udahlah, masa bodoh. Mau itu Riko apa bukan. Yang penting kita merayakan kemenangan kita. Merayakan kemenangan kita. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini kan anak kita, Dewi. Sama siapa dia, Pak? Ya, ini benar anak ibu, Dewi. Dia sering cari laki-laki yang kaya. Siapapun laki-laki itu, asalkan kaya raya. Kamu itu siapa? Terus untuk apa kamu membawa foto ini ke kami? Saya Riko, mantan bosnya Dewi. Dewi pernah ngaku-ngaku hamil anak aku. Oh, jadi kamu yang dulu bikin aib itu, yang sudah menghancurkan hidup anak gadis kami. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Udah. Pergi sana kamu. Untuk apa kamu di sini? Gak ada gunanya kamu. Ibu, saya kesini hanya bilang sama ibu bahwa perempuan anak ibu itu nggak bener. Dia pernah hancurkan hidup ini. Aku akan hancurkan hidup ini. Sana, pergi. Jangan pernah kembali ya. Jangan pernah hina anakku. Bapak udah. Cepat nafas, Pak. Istighfar, Pak. Bapak. Wi, Apa sih? dari mana aja kamu? Jam segini kamu baru pulang? Ya kerja lah. Dewi, ayah kamu anfal. Tadi ibu kamu bilang, ayah kamu kritis dan kita harus segera ke rumah sakit. Ini apa sih ujung-ujungnya, Ndra? Uang kan? Nanti aku transfer. Lagian aku pulang cuma sebentar doang. Ribet banget sih. Bentar, Wi. Iya, apa lagi sih? Aku belum selesai ngomong. Kamu aja yang pergi ke sana. Bilang aku lagi pergi. Gak bisa. Ingat ya, gak usah nelfon-nelfon aku. Wi, demi Allah, Wi. Kamu harus jenguk ayah kamu. Kamu tuh gak usah lebay deh.
sampai bapaknya meninggal, sampai selesai dimakamkan, si Dewi belum kesini juga. Iya, makin lama bukannya makin bener, malah makin parah. Dewi. Cup sayang. Ya Allah. Semoga Bapak kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah ya Pak. Jangan terus dong. Nak Indra, apa Dewi udah bisa dihubungin, Nak? Belum juga, Bu. Mungkin Dewi lagi sibuk. Ya udah sekarang lebih baik kita pulang aja yuk, Bu. Farhan juga rewel. Cup sayang. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Tommy tuh kenapa sih dari kemarin cemberut mulu? Nggak kayak biasanya. Udah. Kamu diam. Perusahaanku tuh bangkrut. Cuma bisa ngabisin duit aku aja. Tapi kok ngomongnya gitu sih? Udah. Sekarang tuh aku mau fokus sama perusahaanku. Ya, sekarang kamu pulang. Ya kamu pulang, aku pusing. Oh iya, mulai hari ini dan mulai besok kamu udah nggak kerja di perusahaanku. Halo, ada orang nggak sih? Wi, kamu udah pulang? Ya udah tahu pakai nanya. Gimana Bapak? Udah beres kan urusan rumah sakitnya? Bapak kamu sudah nggak ada di rumah sakit lagi. Bapak sudah dipanggil Allah. Maksud kamu Bapak udah meninggal? Ya, Bapak sudah pergi untuk selamanya. Yang sabar ya Bu ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti Ibu. Kehilangan suami memang berat rasanya. Tapi kita harus kuat. Ibu Husni, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa suatu saat pasti akan mengalami proses kematian. Kita doakan, insya Allah Pak Husni wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Makasih ya Bu Indra. Makasih Umi. Ibu, Dewi, Ibu kenapa nggak ngasih tahu Dewi kalau Bapak udah nggak ada, Bu? Kita semua tuh udah hubungin kamu. Malah katanya Indra kamu nge-reject handphonenya dia. Ya harusnya Ibu yang hubungin Dewi, bukan Indra. Ibu kan tahu kalau Dewi nggak suka sama Indra, Bu. Dewi, kamu seharusnya nggak boleh ngomong begitu. Kamu tuh harusnya bersyukur punya suami sebaik Indra. Indra yang soleh, harusnya punya istri yang solehah, bukan istri seperti kamu. Dari dulu saya emang kayak gini. Salah sendiri Indra mau nikah sama saya. Saya juga nikah karena dipaksa sama Ibu. Wih, jangan ngomong gitu dong, Nak. Indra itu anak baik. Ibu kenapa ya jadi ngebelain Indra? Dewi, Bu, anak Ibu. Neng Dewi, boleh nggak Umi ikut bicara dikit? Bukannya tujuan Umi untuk mencampuri urusan Neng. Orang itu semuanya pasti punya salah, Nak. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah yang melakukan pertobatan terhadap salahnya. Oh, maksud Ibu saya harus bertobat? Iya. Itu urusan saya sama Tuhan. Kalian semua yang ada di sini nggak usah ngurusin saya. Ya udah. Udah, Bu, saya mau pergi. Astagfirullahaladzim. Maafin Dewi ya Umi. Sabar, Bu, sabar. Sial! Aku bangkrut! Bis semuanya! Apa jangan-jangan gara-gara gue mutusin kontrak kerja sama Mariko ya? Dulu aku kerja sama Mariko baik-baik aja.
sebelum kenal sama si Dewi. Dewi, kamu harus tanggung jawab sama semua ini. Kamu harus balikin lagi barang-barang aku yang udah kamu ambil. Farhan? 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 Bu? Farhan mana, Bu? Hah? Kenapa sih? Farhan mana, Bu? Tadi ada di sini kok. Farhan kan tidur sama ibu. Ya Allah, jangan-jangan Farhan diambil sama orang. Farhan! 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 Kamu di mana, Nak? Farhan! Tolong! Tolong, ada maling bayi, tolong! Ya Allah, Farhan kamu di mana? Ada apa Pak Indra? Iya, anak saya hilang. Saya sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Tolong bantu cari cucu saya. Ayo kita cari. Ayo. Tolong. Maling. Tolong, maling. Indra, sebaiknya kita cari besok saja ya. Ini sudah malam, Nak. Enggak, Bu. Aku harus cari Farhan sampai ketemu. Farhan. Wi, kok kamu gak ada khawatirnya sih, Nak? Farhan itu anak kamu tuh hilang dari semalam. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya udahlah Bu, anggap aja itu nasibnya Farhan. Lagian dari awal Dewi emang gak mau ngelahirin anak itu. Jadi ya sekarang kita anggap aja dia emang gak ada, ya kan? Astagfirullahaladzim, Wi. Farhan itu anak kamu, anak kandung kamu sendiri, darah daging kamu sendiri, Nak. Di mana hati nurani kamu sebagai ibu? Bu, udah ya Bu. Dewi pusing ngebahas Farhan terus. Halo? Ini dengan siapa ya? Halo sayang. Masa kamu lupa sama mantan kekasih kamu, Riko? Riko? Iya, Riko. Baik kamu ada sama aku. Oh, jadi Farhan sama kamu. Gini ya, Riko, aku gak punya banyak waktu. Sekarang kamu sebutin aja, mau kamu tuh apa? Aku minta uang 100 juta. Maksud kamu apa? Kamu minta uang 100 juta dari aku? Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Pokoknya sampai jam 1 siang lu gak ngasih duit gua 100 juta. Halo? Riko? Riko? Wi, yang kalian omongin itu Farhan. Di mana Farhan sekarang? Kasih tahu ibu, Wi. Ada sama Riko. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dibiarin. Indra harus tahu. Pakai ngancem-ngancem. Enggak, saya enggak. Diam. Riko, yang kamu sakitin itu darah daging kamu sendiri, tahu? Ampun. Dewi, cepat kamu kemasin barang-barang kamu. Rumah ini udah saya jual. Maksud kamu apa, Mas Tony? Apa masih kurang jelas? Rumah ini sudah aku jual. Ya tapi kamu udah ngasih rumah ini ke aku kan? Aku ngasih kamu buat kamu tepati, bukan buat kamu miliki. Oh, jadi selama ini kamu manfaatin aku, iya? Gak dia keluar. Ayo ikut. Lepasin! Lepasin! Pergi dari sini! Pergi! Apaan sih, Dewi? Lepasin aku! Bakaran! Cepat, tinggalin dia! Aduh, Bu, kebakaran rumahnya, Bu. Aduh, kebakaran.
Astagfirullahaladzim. Dewi mana? Pasti dia ada di dalam. Kita semua nggak tahu, Pak. Soalnya kita juga baru tahu kalau rumah ini kebakaran, Pak. Tapi salah satu warga ada yang melihat beberapa orang masuk ke dalam rumah ini sebelum kebakaran ini terjadi, Pak. Iya bener, Pak. Dan ketika kebakaran, warga yang curiga langsung mencari mereka, Pak. Pak, itu Pak orang yang ketangkap, Pak. Ini Pak orangnya, Pak. Ini Pak, orangnya, Pak. Ini Pak orangnya, Pak. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Indra. Sabar. Dewi masih ada di dalam, aku selamatin dia, Bu. Hati-hati, Indra. Ya, Bu. Hati-hati, Mas Indra. Wi! Wi! Kamu di mana, Wi? Dewi! 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 Wi! Dewi! Bangun, Wi! Dewi! Mas Indra, semua yang saya kejar dulu sudah meninggalkan saya, Mas. Riko hanya mau tubuh saya, begitu juga dengan Tony. Semua harta yang saya punya sudah habis. Saya nggak punya apa-apa, Mas. Dan kaki ini udah lumpuh, Mas. Saya udah gak punya apa-apa lagi, Mas. Tapi kamu masih punya kami semua. Kami akan selalu menyayangi kamu dan mencintai kamu. Maafin Ibu ya, Nak. Dewi, bangun sayang, bangun. Dewi, Indah, bangun. Dewi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah, Neng Dewi wafat dalam keadaan husnul khotimah karena wafat setelah taubat. Dan insya Allah juga Neng Dewi tergolong wanita yang dirindukan surga. Kita doakan mudah-mudahan Neng Dewi Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.